Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Konsep-konsep bunga majemuk juga digunakan untuk menghitung anuitas, amortisasi hutang, sinking fund, perencanaan keuangan, dan juga obligasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Berikut ini adalah rumus bunga majemuk, yaitu S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N dengan I sama dengan JM per M. P sama dengan nilai pokok awal, S sama dengan nilai akhir, N sama dengan jumlah periode perhitungan bunga, M sama dengan frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, yaitu 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulanan, dan seterusnya. JM untuk tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. I sama dengan tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Berikut ini ada contoh soal tentang bunga majemuk. Hitunglah bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% PA apabila dihitung semesteran dan bandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Kita bisa lihat di situ ada tabel yang berisikan kolom periode, pokok pinjaman, perhitungan bunga majemuk, dan nilai pada akhir periode. Kita akan mencari periode yang pertama, yaitu dengan memasukkan 1 juta tadi ke dalam kolom pokok pinjaman. Kemudian kita kalikan dengan 0,05. 0,05 ini kita dapat dari 10% dibagi dengan 2 tahun. Jadi hasilnya 50.000. Kemudian kita tambahkan 1 juta ditambah dengan 50.000. Jadi nilai pokok akhir periode pertama adalah 1.050.000. Kemudian kita menghitung periode yang kedua, yaitu dengan cara memindahkan hasil dari nilai pada akhir periode pertama kepada pokok pinjaman periode kedua, yaitu 1.050.000 dikalikan dengan 0,05 sama dengan 52.500. Kemudian kita tambahkan kembali 1.050.000 ditambah dengan 52.500, maka nilai pada akhir periode yang kedua adalah 1.102.500. Jadi begitulah seterusnya cara kita menghitung periode-periode yang berikutnya hingga ke periode keempat. Lalu hasilnya total bunga majemuk selama 2 tahun adalah 1.215.506. Sedangkan bila menggunakan bunga sederhana, total bunganya adalah 200.000. Jadi didapatkan 200.000 ini dari 1 juta dikalikan dengan 100% dan dikalikan dengan 2 tahun. Kemudian pada contoh soal berikutnya, berapakah nilai S dari P sebesar 10 juta jika J12 sama dengan 12% selama A 5 tahun, B 25 tahun. Kita akan menghitung bagian yang A. Di situ tinggal kita masukkan rumusnya. S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. P-nya sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 60 sama dengan 18.166.967 rupiah. Lalu bagian B, tinggal kita masukkan pula rumusnya. S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. P-nya 10 juta dikali dengan 1 ditambah 0,01 pangkat 300. Maka hasilnya adalah 197.884.662 rupiah. Sekarang kita akan membahas bunga efektif dan bunga nominal. Apa itu bunga efektif? Bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah modal pokok pinjaman setiap bulan dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan oleh debitur. Jadi semakin sedikit pinjaman pokok, maka semakin sedikit pula bunga yang harus dibayarkan. Bunga nominal. Bunga nominal adalah perkalian tingkat suku bunga periode dengan jumlah I pemajemukan sebanyak M kali setahun. Misalnya suku bunga per 6 bulan atau per semester adalah 6%, maka suku bunga nominal per tahunnya dapat dihitung dengan R sama dengan 6% tadi dikali dengan 2 sama dengan 12%. Berikut ini ada rumus bunga efektif dan rumus bunga nominal, yaitu J1 sama dengan 1 tambah I pangkat M minus 1 atau 1 tambah J1 sama dengan I tambah 1 pangkat M. Berikut ini ada contoh soal. Hitunglah tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan A J2 sama dengan 10%,
B. J12 sama dengan 12% dan C. J365 sama dengan 13,25%. Kita bisa langsung lihat yang A. Kita langsung masukkan rumusnya. J1 sama dengan 1 ditambah 0,1 per 2 pangkat 2 kurang 1. 0,1 itu kita dapat dari 10%, sedangkan pangkat 2-nya kita dapat dari J2. Lalu kita hitung, maka hasilnya 1,05 di pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 0,1025. Lalu kita persenkan jadi 10,25%. Jadi tingkat bunga efektif pada J2 adalah 10,25%. Kita bisa lihat yang B. Langsung kita masukkan J1 sama dengan 1 tambah 0,12 per 12 pangkat 12 dikurang 1. Lalu kita jumlahkan, hasilnya dapat 1,01, kemudian dipangkatkan 12 dikurang 1 adalah 0,126825. Lalu kita persenkan juga menjadi 12,68%. Jadi tingkat bunga efektif pada J12 adalah 12,68%. Begitu pula pada poin C, yaitu tinggal kita masukkan J1 sama dengan 1 ditambah 0,1325 per 365 dipangkatkan 365 dikurang 1. Lalu kita hitung menjadi 1,14165 dipangkat 365 dikurang 1. Hasilnya 0,14165. Kemudian kita persenkan menjadi 14,17%. Jadi tingkat bunga efektif pada poin C J365 adalah 14,17%. Contoh soal berikutnya, berapa tingkat bunga sederhana yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 9% jika uang disimpan selama 3 tahun? Kita bisa langsung lihat, itu 1 ditambah 3R sama dengan 1 ditambah 0,09 dibagi 2 pangkat 6. 3R itu 3 tahun, lalu 0,09 itu 9%-nya dibagi dengan 2. 2 itu dapat dari J2, lalu dipangkatkan 6. 6 itu kita dapat dari semesteran selama 3 tahun. Lalu hasilnya sama dengan 1 ditambah 3R sama dengan 1,302261. R sama dengan 0,1007533. Lalu kita jadikan persen, hasilnya adalah 10,08%. Ini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai sekarang. Seringkali kita diberikan nilai akhir dengan simbol S, tingkat bunga dengan simbol I, dan periode waktu dengan simbol N, serta diminta untuk mencari dan menghitung nilai P, yaitu nilai sekarang atau biasa disebut dengan present value, atau nilai yang didiskontokan, atau discount value, atau nilai pokok awal. Proses mencari P dan S ini disebut pendiskontoan atau discounting. Seperti yang kita ketahui, present value adalah nilai sekarang dari kas atau uang yang akan diterima di masa depan. Kas atau uang yang seharusnya diperoleh di masa depan didiskon menggunakan suatu tingkat diskon tertentu untuk menghasilkan nilai sekarang. Semakin besar tingkat diskon, maka akan semakin kecil nilai sekarang dari kas atau uang. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus, yaitu seperti yang dapat dilihat, P sama dengan S per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, sama dengan S dalam kurung 1 ditambah I pangkat minus N, atau kita bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu P V sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N sama dengan FV dalam kurung 1 ditambah I pangkat negatif N. Proses mencari P dari S atau PV dari FV disebut pendiskontoan atau discounting dari faktor 1 ditambah I pangkat negatif N disebut faktor diskonto. Contoh yang pertama adalah dengan menggunakan J12 sama dengan 12%, hitunglah nilai diskonto dari uang sejumlah 100 juta yang jatuh tempo. A. 10 tahun lagi, B. 25 tahun lagi. Jawabannya yaitu yang pertama, S sama dengan 100 juta. N-nya itu 10
dikali 12 sama dengan 120. Mengapa dikali 12? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan I-nya masukkan 12% per 12. 12 ini 12 bulan tadi. Sama dengan 1%. Dan kita desimalkan menjadi 0,01. Selanjutnya kita masukkan rumus P sama dengan S per 1 ditambah I pangkat N, yaitu kita masukkan saja 100 juta per 1 ditambah 0,01 pangkat 120. Dan hasilnya itu 30.299.477,97 rupiah. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, jawaban yang kedua, yaitu S-nya kita masukkan 100 juta, N-nya itu 25 dikali 12, masih sama 12 bulan, sama dengan 300. I-nya kita masukkan 12% per 12, sama dengan 1%, kita desimalkan menjadi 0,01. Selanjutnya kita masukkan rumus P sama dengan S per 1 ditambah I pangkat N, sama dengan P-nya 100 juta per 1 ditambah 0,01 pangkat 300. Dan hasilnya itu 5.053.448.075 rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu menghitung tingkat bunga dan jumlah periode. Langsung saja kita masuk ke rumus, yaitu I sama dengan S per P pangkat 1 per N dikurang 1, atau kita bisa menggunakan rumus lain, yaitu N sama dengan log S per P per log 1 ditambah I. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu berapa tingkat bunga J12 yang dapat membuat sejumlah uang menjadi 3 kali lipat dalam 12 tahun. Langsung saja kita jawab, yaitu kita asumsikan uang tersebut sebagai X. N sama dengan 12, X 12 sama dengan 144. Maka X dalam kurung 1 ditambah I pangkat 144 sama dengan 3X. Dalam kurung 1 ditambah I sama dengan 3 pangkat 1 per 144. I sama dengan 3 pangkat 1 per 144 dikurang 1. Hasilnya I-nya 0,00765843. Dan J12-nya yaitu 12XI J12 12X 0,00765843 sama dengan hasilnya 0,09190114. Jadi hasil dari J12 ini yaitu 9,19%. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan J12 12%. Langsung saja kita jawab, yaitu P-nya 5 juta, diketahui ya P-nya 5 juta, S-nya itu 8.500.000, I-nya itu 12% per 12. Mengapa per 12? Karena satu tahun itu ada 12 bulan, yaitu sama dengan 101%. Kita desimalkan menjadi 0,01. Rumusnya yaitu N sama dengan log S per P per log 1 ditambah I. Kita masukkan angkanya, N sama dengan log 8.500.000 per 5 juta per log 1 ditambah 0,01. N sama dengan log 1,7 per log 1,01. N hasilnya adalah N 53,32. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan J12 sama dengan 12%. Langsung saja kita jawab, diketahui P-nya 5 juta, S-nya 8.500.000,
I-nya 12% per 12. Mengapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi sama dengan 1%, kita desimalkan menjadi 0,01. Langsung saja kita jawab, masuk ke rumus N sama dengan log S per P per log 1 ditambah I. N sama dengan log 8.500.000 per 5 juta per log 1 ditambah 0,01. N log 1,7 per log 1,01. N-nya yaitu hasilnya menjadi 53,3277 bulan. Kita simpulkan menjadi 4 tahun 5 bulan 10 hari sama dengan 4 tahun 6 bulan.